من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على هذا النبي الكريم Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka jamaah pengawasan PMJ kalian yang kami hormati, lebih-lebih Ustadz Irsan Ismail SP yang kami hormati, juga Ibu Lilik Kartika Dewi selaku manajer DSI ingkang kami hormati. Marilah sebelum kita mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Ustadz Irsyad Ismail, kita buka dulu dengan membaca basmalah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menyekalkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, bersilaturahmi, thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita niat lillahi ta'ala sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita semua. Amin. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat, tabi'in, dan kita mengharap-harap syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Salam. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, pengawasan PMJ Kota Kediri Yogyakarta akan kami sampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu infak kemarin, saldo yang sampai saat ini adalah Rp2.215.000. Kemudian untuk santunan Rp1.400.000 yang akan disampaikan nanti setelah akhir bulan. Dan saldo biasa kita nolkan, sampai akhir bulan kita nolkan supaya bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang memberikan infak juga akan langsung mendapatkan pahala. Janganlah kita simpan untuk infak tadi, tiap akhir bulan kita kosongkan. Kemudian untuk saldo infak Rp815.000. Jadi untuk santunan anak yatim 1.400.000 ditambah Rp815.000 ada Rp2.215.000. Nanti kira-kira nanti kalau ada yang masih ada yang masuk untuk santunan, karena ini belum akhir bulan, nanti kita tambahkan. Dan untuk santunan ini sudah 7 anak yatim nantinya, karena kemarin dikasih 200.000 per anak. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini nanti akan disampaikan Ustadz Irsyad Ismail dari BSI, dan mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu sekalian yang akan menggunakan produknya BSI. Mari kita persilakan nanti mungkin dari Ustadz Ismail atau Bu Yuli Kartika Dewi, Ibu Hajah Yuli Kartika Dewi, mungkin nanti bisa berhubungan dengan Bu Hajah Kartika Dewi. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah pertemuan pada malam hari ini, waktu dan tempat kita serahkan kepada beliau Ustadz Irsyad Ismail. Sumangga. Ini tempatnya istimewa banget.
nggak terbiasa duduk di atas orang tua, mohon maaf, mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu, saya duduk lebih tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji senantiasa kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala selaku hamba yang penuh dengan kehilafan. Tentu tidak ada kata yang pantas untuk kita ungkapkan selain puji syukur, minimal hamdalah dari setiap lisan kita, dari sejak bangun tidur kita sampai saat menjelang menutup mata di saat kita tidur kembali. Maka momentum awal ini kita awali dengan sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada suri teladan kita, junjungan kita, panutan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hanya dengan salawat inilah insya Allah kita yang hadir pada kesempatan kali ini menjadi calon-calon umat Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaat beliau sehingga bisa bersama-sama memasuki surga yang Allah janjikan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, dalam rangkaian acara PMJ Kota Gede. PMJ Kota Gede kami mendapat undangan yang Masya Allah ini satu kehormatan tersendiri bagi kami bisa duduk lebih tinggi dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya dari tadi bingung ngelap keringat saya gimana caranya duduk di antara bapak-bapak dan ibu-ibu lebih tinggi. Tapi tidak ada niat untuk melebih-lebihkan, tidak ada keinginan untuk menyombongkan apa yang kita miliki, melainkan berada di tempat ini sama-sama mengharapkan sebuah harapan untuk menjadi insan yang lebih baik. Mohon maaf Bapak Ibu, saya bukan asli Jawa nggih, tapi saya coba menerjemahkan. Saya asli Sulawesi. Ojo leren dadi wong api. Berarti kurang lebih jangan pernah berhenti menjadi orang baik, kurang lebih gitu ya. Masya Allah. Ya semoga ini slogan yang luar biasa. Sebagaimana hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, khairun nas an fa'uhum linnas. Sebaik-baiknya orang yang itu di antara kita adalah yang bermanfaat di antara kita. Maka ojo leren, jangan berhenti. Kalau mau jadi yang terbaik, maka terus memberikan yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Insya Allah nilainya jauh lebih baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya kami berada di sini tidak lain merujuk dari tema ini, pengen mengajak sebenarnya bahwasanya untuk jadi orang baik kami berusaha hadir di tengah-tengah Bapak Ibu. Tampil di depan ini hanya memperlihatkan sosok Bang yang mungkin diidam-idamkan, tapi belum menjadi bagian sepenuhnya dari masyarakat kita pada umumnya. Bank Syariah Indonesia yang tadinya merupakan pecahan-pecahan kecil dari beberapa bank syariah
digabung menjadi satu. Saat ini alhamdulillah menjadi bank yang hampir setara dengan bank-bank besar nasional. Kami hadir bahkan dekat dengan bapak-bapak ibu-ibu. Namanya saja sudah syariah. Tentunya harus melekat di dekat, di hati, dan di setiap transaksi bapak dan ibu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, coba saya kait-kaitkan ya Pak. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam surah Al-Imran ayat 104 ini bahwasanya umat kita, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah umat terbaik. Kurang lebih seperti itu. Kalau umat ini adalah umat yang terbaik, harusnya punya bekal. Dalam ayat ini, salah satu syaratnya adalah mengajak kepada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf. Dan salah satu kebaikan yang insya Allah akan kita tuang di dalam kesempatan yang singkat ini, semoga berkenan, yakni Bank Syariah Indonesia pun juga menyediakan seluruh bentuk fasilitas melalui bentuk transaksi-transaksi keuangan yang mungkin bisa membantu di segala bentuk transaksi kehidupan kita. Apa yang paling mungkin? Nabung mungkin kita masih terbiasa nyimpan dana di rumah. Bank Syariah Indonesia sangat familiar, tidak memilih-milih, datang menyetorkan dana 5.000, 10.000 hanya untuk menabung dan membiasakan diri menjadi pribadi-pribadi yang baik. Menitipkan pesan kepada anak cucu kita bahwasanya dengan cara menabung kita akan menginvestasikan sebagian dari pendapatan kita untuk nilai-nilai baik di hari esok. Bank Syariah Indonesia pun juga menjadi satu-satunya atau menjadi bank syariah yang ditunjuk oleh OJK melalui sebuah regulasi di mana bank syariah yang bisa menyalurkan atau memberangkatkan atau menerima dalam bentuk tabungan haji dan umroh. Saat ini sangat mudah prosesnya, namun semakin ditunda semakin lama terwujudnya. Salah satu rukun Islam kita, yakni rukun Islam yang terakhir yang perlu kita sama-sama tunaikan ketika kita telah mampu adalah naik haji. Hanya terdapat di Bank Syariah aja, dan itu ada di Bank Syariah Indonesia, penggabungan dari Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank BRI Syariah menjadi kokoh teman dalam segala bentuk transaksi kehidupan kita. Rekening yang dibuka dari rekening yang sangat familiar menggunakan akad yang paling sederhana, yakni akad wadiah tanpa biaya administrasi. Tapi seluruh bentuk transaksi mendapatkan ATM, bisa nabung sepuasnya, berapapun bisa diterima, untuk dikumpulkan agar supaya cita-cita kita untuk menjadi manusia seutuhnya adalah dengan menabung sedikit demi sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentu pesan ini tidak berhenti di sini. Ketika kita berbicara tentang surah Al-Ikhlas, Al-Asr, ya, surah Al-Asr yang ketiga, ayat ketiga disebutkan bahwasanya watawasau bil haq, di mana kita diingatkan
Di ayat pertama disebutkan demi waktu, wal asr. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya setiap insan yang hadir pada kesempatan kali ini, siapapun dia, tidak dipilih dia, namanya manusia, itu berada dalam kerugian. Yang tidak rugi, salah satu syaratnya adalah beriman. Ilal lazina amanu. Ilal lazina amanu itu sudah dilakukan. Kita sudah saling mengingatkan. Kita sudah melaksanakan setiap perintah yang Allah lakukan, yang Allah perintahkan kepada kita. Salah satunya sama-sama sholat berjamaah di masjid. Tapi apa yang saat ini mungkin kita lalaikan? Saling mengajak watawasau bil haq, saling mengingatkan, saling mengajak, saling memanggil saudara kita yang di samping kiri kita. Untuk apa? Kalau kita tidak mau rugi, yuk kita sisihkan sebagian dari dana kita, sebagian dari hasil usaha kita. Yuk kita investasikan apa yang kita miliki. Untuk apa? Menjadi bekal kita menjadi umat yang terbaik. Umat yang terbaik yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 104 ini adalah umat yang senantiasa saling mengingatkan satu dengan yang lainnya, saling memberi manfaat untuk bisa mengokohkan bahwasanya umat Islam ini adalah umat sebagaimana yang Allah janjikan. Tidak akan kokoh umat ini kalau keuangannya pun juga masih rapuh. Dibentuk oleh baginda Rasulullah SAW sebuah baitul mal, di mana kekuatan umat Islam saat itu dari sebagian harta yang dititipkan, dikelola oleh orang-orang yang amanah, kemudian bisa membantu dan menolong perekonomian di saat itu. Jikalau kita melihat perjuangan Rasulullah, maka perjuangan yang dimulai dari harta yang tidak ada. Tapi dibentuklah sebuah wadah. Ditunjuklah orang-orang yang amanah untuk menunaikan perannya, membangun peradaban Islam yang dibutuhkan. Yang rasa dan nikmatnya bisa kita rasakan sampai dengan saat ini. Mari kita berbondong-bondong. Fastabiqul khair. Mari kita berlomba-lomba. Lakukan yang terbaik untuk mewujudkan satu visi bahwa kita benar umat yang terbaik. Kita merupakan umat yang senantiasa mengajak pada kebaikan. Ta'muruna bil ma'ruf. Dan satu pesan yang terakhir, wa tanhauna 'anil munkar. Jangan sampai kita hanya bisa mengajak kepada kebaikan, tapi kita bisa melupakan satu hal. Ketika saudara kita tidak terbiasa atau berlaku boros atau tidak memikirkan salah satu rukun atau kewajiban kita, memenuhi panggilan naik haji bagi mereka yang mampu, tentunya kita juga menjadi lalai dalam hal ini. Pesan ini mungkin sederhana, tapi kami mengajak hari ini kami mendapatkan informasi bahwasanya untuk haji reguler saja itu menunggu sampai 31 tahun. Jogja haji reguler. Berhitung usia mungkin tidak bisa. Usia saya saat ini 38. 30 tahun kemudian itu sudah 68. Kalau Allah masih kasih kesempatan, tapi kalau tidak, berarti kita tidak bisa menunaikan. Apa yang paling dekat? Mungkin yang usia kami, saya, bapak-bapak, hanya bisa mungkin kita menabung untuk umrah atau haji
plus yang membutuhkan waktu 8 atau 9 tahun lagi. Ini bagian dari watawasau bil haq. Atau haji mujamalah, juga semuanya bisa kami fasilitasi dengan travel umroh yang terpercaya yang sudah menjadi rekanan kami. Kalau yang namanya haji mujamalah itu bagi orang yang beruntung mendapatkan visa dari kerajaan Saudi, panggilan atau undangan langsung, bisa berangkat di tahun yang sama. Tapi biayanya juga cukup ekstra, sehingga menabung menjadi solusi terbaik. Apa yang menjadi hal menarik di sini? Bahwasanya kami hadir, kami diizinkan untuk bisa berada di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu. Salah satunya adalah kami bagian dari bank yang bisa dipercaya untuk menyalurkan seluruh bentuk keinginan ataupun memperkuat perekonomian. Saat ini kita ingin memulainya dari yang namanya masjid. Kalau bisa dengan hadirnya corona kemarin, kita dapat satu nikmat yang luar biasa Allah titipkan. Selain belajar tentang kebersihan, kita bertransaksi hanya cukup dengan menggunakan handphone yang ada di tangan Bapak dan Ibu. Sedekah kita bisa menggunakan QRIS saja. Jadi setiap masjid itu diberikan biaya gratis untuk membuat barcode QRIS agar setiap bentuk transaksi, aplikasi Gojek, aplikasi OVO, aplikasi Grab, dan seluruh bentuk aplikasi bisa di-scan melalui barcode yang ada yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia. Jadi tabungan masjid bisa langsung otomatis bisa terisi hanya melalui dengan scan barcode dari QRIS itu sendiri. Yuk kita mulai perekonomian. Tadi saya mendengar bahwa perekonomian ini dimulai dari infak-infak kecil yang langsung dinolkan di saat akhir bulan. Masya Allah. Perbuatan-perbuatan baik seperti ini, tindakan-tindakan baik seperti ini mungkin akan lebih baik kalau dibuat digitalisasi, sehingga tidak ada selipan dari jari kelingking yang mungkin menjadi pertanyaan-pertanyaan kecil. Jangan-jangan dana ini di mana? Tapi kalau menggunakan teknologi, saat ini bank sudah menyediakan fasilitas itu. Dibuatkan QRIS, datang masuk, scan barcode, 20.000 masuk. Saldo di OVO bisa langsung segera ditransferkan. Saldo di Grab bisa langsung ditransferkan. Sehingga menjadi lebih mudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kegiatan seperti ini sangat baik untuk kita. Alangkah baiknya lagi kalau ini bisa dihadiri oleh anak-anak kita. Karena generasi setelah kita adalah generasi emas yang nanti akan melanjutkan tongkat estafet kita. Hadirnya kita dengan produk dan program seperti ini tentu akan sangat mendukung perbaikan, baik itu dari sisi sosial ataupun dari sisi keuangan. Kami dari Bank Syariah Indonesia insya Allah akan ikut mensupport setiap bentuk kegiatan yang seperti ini. Kalau dibutuhkan untuk pembukaan rekening, kami hadir di Gedung Kuning. Kami siap membantu Bapak Ibu. Jangan sungkan, seluruh bentuk transaksi yang Bapak Ibu butuhkan, insya Allah nantinya akan kami sediakan. Ada hal yang lebih kecil. Seluruh perbankan konvensional mungkin tidak diizinkan untuk menyalurkan produk yang namanya gadai emas. Adanya hanya di Pegadaian. Tapi regulasi dari OJK mengizinkan bank syariah bisa untuk gadai emas di bank.
sangat istimewa. Gadai yang selama ini ibu-ibu paling senang menggunakan emas, itu bisa datang ke bank bukan untuk nabung tapi untuk gadai pun bisa. Ya, itu mungkin dari kami sedikit informasi atau pesan yang mengarah pada tema di atas, ojo leren dadi wong apik. Masya Allah, semoga ini bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi, dan kami tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Oh, Ustaz muter sama dun, muter apa-apa nek derek tutup dhuwur. Jadi muter sama dun, muter apa-apa. Enggak usah turun, muter sama dun, muter ngetos gitu. Enggak usah turun kalau belum puas. Menikah ini Bapak Ibu sekalian yang disampaikan Ustaz Ismail asli Sulawesi, musim Yujo Gempang. Untuk itu waktu mbok pilih Ibu Lilik Kur sapa Kartika Dewi badhe mangandikan, monggo wekdal saha papan tempat dan kami sampaikan, monggo Ibu. Kalau mau menambah-nambah, kalau mau ngasih ya nggak apa-apa, kami terima itu. Karena dari BSI ya, BSI mungkin, oh saya tak ngasih untuk donasi anak yatim atau untuk infak, monggo. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami pada hari ini, pada malam ini di perkumpulan yang luar biasa ini, dan tentunya kami berharap pertemuan-pertemuan ini tidak hanya sampai di sini. Insya Allah silaturahimnya akan terus terjaga ya. Tadi sebenarnya yang disampaikan oleh Mas Irsan adalah sebagian dari program-program yang ada di Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Lili. Jadi saya Lili, ini ada Mas Irsan. Kalau Mas Irsan dari Palu, saya dari Pekanbaru, dari Sumatera. Tapi saya gede di Solo ya, ibu-ibu. Jadi kalau tadi Pak Ustadz ngomong saya ngerti, cuma saya takut balasnya Pak Ustadz. Takut salah saya karena ini ya, bahasa Jawa itu luar biasa menurut saya. Ada paten-patennya gitu, untuk ada ininya gitu. Kalau dengan ini ngomongnya harus gimana. Nah itu yang saya selalu khawatirkan Pak Ustadz, kalau saya salah ngomong gitu Pak Ustadz. Tapi saya ngerti Pak Ustadz, jadi pasti ya Pak Ustadz. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu semua, alhamdulillah saya dan Mas Irsan ini adalah dari Bank Syariah Indonesia, tim Kota Gede. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu keluar dari sini pasar, terus ke utara lampu merah, kanan jalan ada Alfa, ada Indomaret. Nah kami di tengah-tengahnya, ada di situ untuk lokasi kantor kami. Dan per 1 Februari kami bergabung menjadi satu, yang tadinya dari Bank Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, dan Mandiri Syariah gabung jadi satu. Dan sekarang untuk di Yogyakarta sendiri kita ada 34 cabang, ibu-ibu dan bapak-bapak semua.
Kita ada 34 cabang, dan untuk yang terdekat dari sini memang cabang Kota Gede, kemudian ke utara lagi ada Gedung Kuning depan PLN, kemudian kalau ke arah barat ada di Yosudarso. Kolonel Sugiono, maaf. Kolonel Sugiono, kemudian ke sana lagi nanti di Katamso. Sebelumnya saya juga menghaturkan terima kasih buat Pak Rusmanto, matur nuwun Pak atas ininya Pak, undangan dan kesempatannya, juga ke Mas Dianto, beliau guru saya, bapak-bapak dan ibu-ibu, kami pernah bergabung satu tim dulu di tahun berapa ya Mas, saya lupa ya. 2010 saya pernah satu tim dengan Mas Dianto, dan ketika saya di bulan Februari saya diminta penempatan di Kota Gede, namun baru efektif kurang lebih 1 bulan kemudian. Nah, saya harus banyak silaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semua gitu. Nah, tadi Mas Irsan sempat menyampaikan tentang haji. Memang dalam hal ini regulator, dalam hal ini OJK memang memberikan izin untuk mendaftar haji itu harus lewat bank. Nah, kami salah satu bank yang ditunjuk karena harus lewat bank syariah. Tadi ada 3 program yang disampaikan oleh Mas Irsan. Yang pertama itu adalah haji reguler. Reguler sendiri nanti nunggu 31 tahun jika daftar sekarang, tapi insya Allah kalau mau jadi tamu Allah itu caranya banyak kok ibu-ibu. Saya yakin itu gitu. Kemudian kalau untuk haji plus itu kurang lebih 9 tahun ya Mas Irsan ya. Kemudian ada mujamalah sendiri di 2019 Indonesia itu dapat 1000 kuota, itu memang bisa berangkat tahun yang sama, artinya tahun yang sama mendaftar, tahun yang sama juga berangkat gitu. Nah, alhamdulillah kami bisa memfasilitasi tiga model untuk berangkat haji tersebut. Nanti kalau bapak-bapak dari sini ingin tahu lebih jauh, lebih detail, monggo nanti bisa minta nomor saya dan nomor Martisan ke Mas Dianto, atau nanti bisa datang langsung ke Bank Syariah Indonesia di Kota Gede. Kemudian pertanyaannya sekarang begini, kalau lama segitu sekarang fenomenanya adalah anak-anak yang diinikan, yang didaftarkan. Kalau peraturan dari Kemenak itu bisa mendapatkan porsi ketika umurnya 12 tahun. Baru bisa mendapatkan porsi untuk haji gitu. Jadi kalau adik-adik yang di sana itu belum 12 tahun ya. Kira-kira kalau 12 tahun, kalau 31 tahun lagi berarti kurang lebih umurnya di 53 nggih, Bapak Ibu nggih. Jadi insya Allah pas nggih. Nah, itu kita punya namanya produk ini untuk haji untuk anak-anak, dan namanya pun tidak harus nama orang tua di depan, tapi sudah nama anak. Jadi anaknya misalnya namanya Nabila gitu. Jadi namanya bukan nama orang tua lagi, misalnya anak saya namanya Nabila, Billy, QQ, Nabila, bukan. Tapi sudah namanya langsung Nabila gitu. Dan nanti cukup akte lahir, KTP orang tua, sudah cukup itu aja untuk anak-anak. Dan itu bisa dipakai baik untuk haji nantinya atau buat persiapan umroh gitu. Itu salah satu yang unik yang diberikan oleh regulator ke bank syariah, yang membedakan juga dengan bank konvensional. Kalau untuk program-program yang lain, alhamdulillah kami juga punya. Jadi kayak program tabungan, deposito, kemudian ada pembiayaan, kami juga punya. Dan satu lagi tadi yang disampaikan oleh Mas Ivan adalah untuk investasi emas atau dan gadai emas. Jadi kalau ibu-ibu biasanya yang nabungnya saya nggak mau dalam bentuk rupiah, tapi maunya dalam bentuk emas. Nah, regulator dalam hal ini OJK memberikan izin juga ke Bank Syariah Indonesia, ibu-ibu, dan Bank Syariah tidak semua Bank Syariah punya. Jadi dengan menyisihkan tidak sampai 200.000 setiap bulan selama 5 tahun, ibu-ibu sudah dapat 10 gram emas murni yang kotak itu, yang antang, itu dengan menyisihkan itu. Dan ada cerita menarik juga, karena ini ustaz semua nggih, zaman Rasulullah itu untuk harga 1 ekor kambing 1 dinar nggih Pak Ustaz nggih. Sampai hari ini pun kalau kita punya 1 dinar, kita bisa beli 1 ekor kambing, karena 1 dinar sekarang harganya kurang lebih di atas 3 juta. Nah, dengan menyisihkan tadi tidak sampai 200.000 per bulan, itu bisa memiliki emas 10 gram.
Jadi itu bapak-bapak dan ibu-ibu semua nanti monggo, kami juga lagi menggalakkan program-program yang kami mulai dari masjid. Jadi nanti insya Allah kami mohon bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Kalau misalnya ada masjid yang ingin buka rekening, caranya gimana? Nanti telepon ke saya, telepon ke Mas Irsan. Mudah, tidak minta ini legalitas macam-macam, ya. Cukup daftar takmir masjidnya, kemudian KTP dari takmirnya, nanti kami bukakan rekening atas nama masjid. Jadi tidak rekening atas nama ini perorangan atau pengurus masjid, sudah atas nama masjid. Nanti kalau bergantian pengurusnya gimana Bu? Nggak apa-apa, nanti tinggal kami diberikan keterangan saja kalau Bapak A itu digantikan oleh Bapak B. Gitu. Itu untuk masjid. Berikut nanti kami berikan, tadi yang disampaikan oleh Manisan adalah QRIS, yaitu yang barcode yang Bapak Ibu sekalian kalau pakai handphone cuma klik 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 gitu. Nah, selain infaknya bisa langsung cemplung, juga bisa klik gitu juga bisa. Karena kadang orang lupa bawa duit tapi nggak lupa bawa handphone, gitu. Nah, kita bisa ambil dari tadi, dari GoPay, dari tabungan, dari manapun itu bisa masuk. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu, kami matur nuwun atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Insya Allah kami bisa hadir kembali, baik dalam komunitas ataupun mungkin dalam kelompok-kelompok kecil jika ada hal-hal yang memang dibutuhkan lebih lanjut tentang info Bank Syariah Indonesia. Demikian, matur nuwun atas kesempatannya, lebih kurangnya, dan jika ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, pilih ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang kurang jelas untuk mundur gestor, monggo. Bapak Ibu menawi enten sik dereng jelas napa jeneng pripun, monggo nek jeneng preso mumpung wektune tesih. Ya ini Bu, yang Masjid Baitul Hidayat kan sudah ada rekeningnya BSM, BSI, dan kan belum ada QRIS-nya. Oh, sampun. Oh, atau Pak, ya, mungkin. Kita menawi sampun napa niku pas nih, pas ada. Kula aturaken matur nuwun, saya terima kasih kepada Ibu Mas Irsan. Saya kula khairan saja, saya kula khairan kasira. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dalam hal yang lebih baik lagi. Amin Allahumma amin. Berhubung waktu sudah sampai pada sholat isya, marilah kita cukupkan, karena apabila saya dalam membuat acara pada malam hari ini ada yang kata-kata yang kurang menuju krono dumateng Bapak Ibu sekalian, kata-kata yang kurang baik, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.